Nah, jadi ada 3 zona yang mempengaruhi dalam dan luasnya si luka bakar tadi ya. Nah, karena inilah yang menjadi titik berat kita sebagai wound clinicians, peradangan yang cukup luas untuk beberapa kasus pasien dengan burn injury. Terjadi cardio dysfunctional atau burn shock namanya. Salah satunya apa? Cairan di dalam tubuh tuh terevaporasi, keluar semua. Oke, baik Bu Epi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya di siang hari ini yang luar biasa sekali ya. Ini teman-teman, saya pikir dari Sabang sampai Merauke sudah hadir nih ya bersama dengan Medcovazen Academy ya. Jadi sesuai dengan apa tadi sudah di-share sama Bu Epi terkait dengan topik hari ini, kita akan ngomongin terkait burn wound bad management ya. Jadi kalau seandainya kita ngomongin terkait dengan luka bakar, pasti nggak terlepas dari proses yang panas-panas, yang melepuh-melepuh gitu ya, yang menyebabkan terkadang rasa yang kondisinya apa terjadi pada luka bakar itu menyebabkan banyak problem. Jadi baik itu dari kondisi pra, intra, dan postnya yang betul-betul kita harus sama-sama pahami ya terkait dengan luka bakar. Jadi ngomongin terkait dengan proses luka bakar, memang dunia pun mengatakan bahwa luka bakar itu banyak banget orang ditangani dan bisa menyebabkan kematian. Dan proses luka bakar itu sendiri ya biasanya kita akan melihat sejauh mana luka bakar itu terjadi dan berapa lama dia terpapar terkait dengan proses luka bakar itu. Jadi semakin lama pasien itu terjadi luka bakar, maka semakin dalamlah terjadi permasalahannya dan biasanya juga terkait dengan luas dan stadiumnya akan juga mempengaruhi dalam proses kita melakukan kegiatan perawatan. Nah, jadi eh, kalau misalnya teman-teman kemarin ada beberapa yang bertanya dengan luka bakar, maka kita bisa ngelihat bahwa luka bakar itu menurut Johnson Burn Model, dia itu ngembangin satu model konsep yang mempermudah kita dalam mengasesmen pasien dengan permasalahan luka bakar. Seperti kita ketahui, ya tadi ada kedalaman dan ada luas itu tuh dipengaruhi oleh zona-zona ini, teman-teman sekalian. Jadi ada 3 zona yang mempengaruhi dalam dan luasnya si luka bakar tadi ya. Nah, karena inilah yang menjadi titik berat kita sebagai wound clinicians pasti untuk melihat bagaimana cara mengasemen kondisi pasien ini dan cepat untuk menangani agar permasalahan di zona-zona ini nggak menyebabkan terjadi kerusakan cukup luas gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin terkait dengan zona luka bakar itu sendiri menurut Jackson's burn model ini ya, dia tuh membagi atas 3 zona, Bapak Ibu. Yang pertama zona koagulasi, di mana zona koagulasi ini terdiri dari jaringan yang mengalami kerusakan irreversible. Biasanya kondisi ini tuh disertai dengan adanya necrosis tissue yang kita bisa ngelihat pada kondisi luka bakar. Jadi kalau besok Bapak Ibu ngelihat luka bakar, dia ada daerah yang terjadi nekrosis gitu, ya berarti ini adalah salah satu bentuk dari tanda gejala zona koagulasi. Sedangkan zona statis adalah jaringan di dalam zona ini yang mengalami iskemia, peradangan atau stres oksidatif yang biasanya kita melihatnya itu lebih dalam kategori purple, putih pucat. Nah, lebihnya kayak gitu teman-teman lihat. Dan pertanyaannya adalah jaringan yang masih hidup ini dapat diselamatkan dan memperbaiki perfusinya. Artinya ada kegiatan yang teman-teman lakukan untuk bisa mencegah agar perfusinya tidak buruk. Karena kalau udah buruk, jatuhnya ke zona koagulasi gitu ceritanya, ya. Dan yang terakhir adalah zona hiperemia, di mana ini zona yang kita ketahui terjadi adanya kontribusi peradangan yang cukup besar ya, yang di mana peradangan ini kondisinya kalau seandainya tidak diturunkan peradangan tersebut, dia akan terus menjalar teman-teman karena dia ngikuti dari eh, apa namanya aliran perfusi gitu tuh. Jadi semakin tinggi proses perfusi terpapar dengan eh, apa ya panas tadi, maka kondisinya akan terjadi proses
eritema atau peradangan yang cukup luas untuk beberapa kasus pasien dengan burn injury gitu ya. Biasanya ini tandanya adalah terjadinya eritema ya. Contohnya pernah lihat orang kena knalpot atau pernah orang kena sunburn ya. Itu salah satu zona hiperemia yang biasanya akan kita lihat pada kasus-kasus terjadi pasien dengan panas ya. Luka bakar bersifat dinamis, betul ya. Maksudnya adalah ketika dia kondisinya tidak cepat-cepat diperbaiki, maka kondisinya dia akan eh, naik nih kerusakannya. Contohnya nih Bapak Ibu bisa ngelihat pada beberapa kasus yang ada di foto ini ya. Nih ya, fibel eh, dermis yang biasanya kita bisa ngelihat bahwa ada bagian-bagian yang kondisinya udah nggak bisa lagi diperbaiki dan ada bagian-bagian yang kondisinya masih diperbaiki gitu. Nah, semakin dia kondisinya warnanya merah, eritema tadi, itu berarti artinya masih bisa diselamatkan Bapak Ibu. Cuman bagaimana cara kita untuk menekan proses perburukan dari si eritema tadi? Karena ketika eritema berkelanjutan, maka akan ada terjadi nekrosis tisu yang terjadi pada pasien dengan luka bakar ini. Bahkan kondisi ini yang menyebabkan banyak proses terjadi kematian karena terjadi eritema yang cukup luas di dalam tubuh. Nah, jadi kalau seandainya prosesnya kita bisa melihat nih dari luka bakar itu sendiri ya, nih bisa kita lihat nih bagian-bagian yang apa namanya masih bisa diperbaiki ya. Nah, ini berapa bentuk yang mungkin teman-teman bisa lihat. Yang putih-putih ini nih. Yang putih-putih ini adalah jaringan yang dikenal dengan jaringan statis, ya. Makanya jaringan statis ini harus betul-betul diperbaiki. Sedangkan jaringan yang berwarna hitam, yang kayak gini ini adalah jaringan nekrosis. Yang jaringan yang merah ini adalah jaringan hiperemia, gitu ya. Makanya ini betul-betul harus Bapak Ibu lihat pada saat melakukan kegiatan perawatan pertama kali untuk kasus luka bakar, ya. Nah, ini luas banget ya. Jadi kalau ngomongin terkait dengan luka bakar, yang akan dilihat sama kita adalah seberapa besar eritema terjadi pada kondisi tubuh yang terkena benda panas tadi, ya. Dan modelnya adalah eh, bermacam ragam nih eritema Bapak Ibu. Bisa dikarenakan tadi luka bakar, bisa dikarenakan karena listrik, bisa dikarenakan karena terlampu dingin esnya yang menyebabkan nekrosis si kulit tersebut. Yang dimana jika kondisi ini terlampau luas, maka akan menyebabkan terjadi kardiodisfungsional atau burn shock namanya. Salah satunya apa? Cairan di dalam tubuh tuh terevaporasi, keluar semua. Sehingga di dalam tubuh tuh cairannya dikit gitu tuh ya. Dan biasanya kategori ini nih akan terjadi karena eh, plasmanya tuh keluar ya. Jadi cairan interstisil ke eksterstisil tuh dia prosesnya terjadi kebocoran gitu tuh yang menyebabkan banyak banget problemnya tadi media kayak media apa mediator kimia meningkat kemudian kondisi pasien tersebut kalau misalnya terjadi di usus akan menyebabkan banyak terjadi kerusakan pada usus. Kalau misalnya terjadi pada daerah tungkai, biasanya tungkainya bisa bengkak ya, atau kondisinya terjadi edema ya. Dan ini banyak banget yang menyebabkan terjadinya multiple atau terjadinya yang namanya sepsis, Bapak Ibu. Nah, ini yang nggak diharapkan ya. Nah, jadi dalam proses kita melakukan perawatan burn ya, yang pengen kita buat itu sebenarnya apa sih gitu tuh. Nah, salah satu yang mau kita siapin adalah jangan sampai pasien-pasien yang kondisinya dengan luka bakar yang tadinya dia dengan luka akut, jangan menyebabkan sampai terjadi infeksi. Kenapa? Karena dari proses awal dia dilakukan penanganan. Nah, kita ketahui bahwa biasanya pasien-pasien dengan kondisi burn wound ini akan ada situasi emergency ya atau dikenal dengan akut, pre dan post gitu problemnya. Nah, di mana biasanya proses-proses akut tuh, proses-proses terjadi di awal, biasanya dia hanya terjadi inflamasi. Tapi setelah kondisinya diselesaikan proses inflamasi tadi, itu ada dua pertanyaan. Apakah proses inflamasi tadi
itu masih dalam kategori akut atau dia kronis. Kenapa? Karena kalau dia udah terlampau lama proses inflamasi terjadi, maka kita bisa ngelihat apakah proses inflamasi tersebut ini disertai dengan adanya kuman. Karena pasien-pasien juga dengan burn wound ini, kalau terlampau luas, ya tadi akan bisa menyebabkan terjadinya banyak problem. Kemudian systemic complication, pasti dong, shock tadi itu menjadi salah satunya. Kemudian adalah kontraktur, Bapak Ibu. Nah, kontraktur ini menjadi salah satu yang sangat tidak disukai dalam proses perawatan luka bakar ya. Jadi harapannya adalah jangan sampai terjadi kekakuan. Ini sering banget kita hanya ngerawat tapi tidak melihat bagaimana anggota sendi pergerakan, apakah dia nempel atau tidak gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah kompartemen sindrom. Nah, ini kompartemen sindrom ini artinya kerusakan pada daerah yang terkena listrik itu terlampau dalam yang menyebabkan banyak organ di sana ya. Dan skin complication seperti hypertrophic scar, keloid atau sebagainya. Contoh yang mungkin bisa kita lihat untuk kasus-kasus pasien dengan keloid itu sampai kayak gini Bapak Ibu. Hmm. Kalau ini biasanya bisa terjadi karena dia terjadi kontraktur, sehingga nggak mampu melakukan aktivitas yang luas seperti orang normal. Nah, itu dia ya. Nah, ini mungkin kita bisa ngelihat ya beberapa kasus di tempat kita. Beberapa kasus yang kondisinya datang dengan kasus luka bakar, dia ke IGD, Bapak Ibu. Paling banter, paling banyak dilakukan penanganan adalah restitusi cairan dan perawatan luka dengan konvensional. Ini yang paling sering sekali. Yang dimana kategori ini itu bisa menyebabkan pasien-pasien dalam kategori bisa lengket, perih, lama sembuh, ya, peradangan, komplikasi, dan yang lainnya. Nah, sehingga di sini ada beberapa kondisi yang kita bisa lakukan, khusus pada pasien-pasien dengan luka bakar. Jika besok ketika Bapak Ibu ya ketemu pasien nih dengan kondisi seperti ini, yang harus pertama kali dilakukan adalah cek berapa lama dulu ini terjadinya. Apakah dia masih pre atau dia kondisinya sudah masuk dalam kategori eh, apa namanya lanjut ya, perawatan lanjut. Nah, jadi kalau dia kondisinya udah eh, apa namanya berkelanjutan kayak gini ya, pertama kali yang harus dilakukan adalah hilangkan eritemanya secepat mungkin. Pakai apa Pak caranya? Caranya adalah dengan melakukan otolisis debridement. Itu adalah salah satu teknik yang dilakukan. Nah, untuk emergensinya di awal-awal, Bapak Ibu boleh melakukan kegiatan perawatan dengan mencuci dengan cara mengalir. Jadi cucinya mengalir tuh biar panasnya tuh berpindah Bapak Ibu. Makanya cuci dengan cara irigasi pada pasien-pasien luka bakar itu tepat sekali dilakukan ya. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan secepat mungkin eritemanya dengan memberikan beberapa topika terapi dengan bentuk misal gel atau krim agar proses eritemanya cepat hilang dan memperbaiki regenerasi sel dengan cara otolisis itu cepat juga. Nah, sehingga inflamasi yang terjadi tadi nggak masuk dalam kategori infeksi gitu tuh. Kenapa? Karena pasien-pasien dengan luka bakar pasti imunitasnya turun gitu dan metabolismenya meningkat ya. Nah, jadi ini yang kondisinya harus kita persiapkan. Terus yang kedua adalah pada saat dilakukan otolisis, maka beberapa kondisi misalnya seperti nyeri, infeksi ya, jaringan parut dan proses perawatan itu tuh bisa diselesaikan dengan cepat gitu tuh dengan teknik moist wound healing. Makanya kenapa dalam semua pembelajaran kita butuh Bapak Ibu mempersiapkan yang namanya moist wound healing atau perawatan luka lembab. Jadi lukanya ini tekniknya adalah dicuci, kemudian diberikan boleh gel, boleh salep ya. Kemudian kondisinya ditutup dia pakai apa namanya balutan secondary dressing dan ini bisa kita lihat contoh pada kasus ini Bapak Ibu, ini anak-anak ya. Saya recall dulu sekitar entah 3 tahun kalau nggak salah saya nih. Jadi ini kena luka akibat air panas. Jadi air panasnya jatuh ke atas mukanya dan pada saat itu kondisinya kita bisa ngelihat ini hampir semua bagian kepala dan muka sampai ke bagian mulut ya itu terjadi. Nah ini hati-hati ya.
Yang paling ditakutkan pada saat pasien terjadi luka bakar atau kena siram air panas adalah trauma inhalasi. Pastikan dulu pada saat kita melakukan proses perawatan tidak terjadi trauma inhalasi atau dia terjadi inflamasinya sampai ke bagian misalnya pernapasan ya atau mulut. Nah, jadi dalam proses perawatan ini pastikan dulu. Nah, kemudian setelah kita pastikan area itu aman, kemudian baru kondisinya kita lakukan otolisis. Otolisis apa yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan otolisis? Jangan ya, pada saat kita menutup area-area yang kemungkinan besar biasanya normal masih melakukan aktivitas seperti mulut, mata, itu pastikan jangan sampai dia ter apa ya, di disatuin. Ya, jangan digancet gitu ceritanya. Jadi dia harus dipisahin agar kondisinya tidak terjadi yang namanya kontraktur. Nah, nah ini pasien ya kebetulan matanya aman, mulutnya aman ya. Tapi kita lakukan proses otolisis semua areanya yang terjadi eritema ya. Jadi teknik nutupnya dari mana? Dari semana batas terlihat eritema segitulah yang kita tutup. Nah, setelah itu kita lakukan proses perawatan per 3 hari. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Ya, dari proses perawatan bayi. Memang kalau perawatan bayi itu kalau kita pas kasih resistensi cairannya itu bagus banget. Gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu ini bisa kita lihat cara nutupnya kayak gini nih. Ya, cara nutupnya kayak gini. Jadi kita kasih kasa, kemudian kita kasih retalas, ditutup area yang terjadi luka bakar, sedangkan area-area yang lain ini boleh mungkin diolesin dengan cara sesering mungkin ya. Jadi kalau udah kering, oles lagi. Nah, ini beberapa hasil yang teman-teman bisa lihat dalam tadi dengan red ya. Kemudian bagian-bagian yang kemungkinan besar dia terjadi tekanan ya, kita bisa memberikan dengan menggunakan hidrokoloid atau kita menggunakan foam kemudian difiksasi ya. Ini dia. Kemudian case tadi kedua ya, ini pasien dengan luka bakar derajat 2, 100% granulasi, healing 2 kali kunjungan. Nah, ini lihat nih Bapak Ibu, yang kondisi tertutup ya yang terjadi eritema, makanya nanti diraba nih. Nah, ini diberikan semuanya kita menggunakan pentabula, jadi semua area ini kita berikan ya. Kemudian itu namanya gitu. Juga sama Bapak Ibu ya diskusi kita. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal ya Bapak Ibu ya. Ah, nih Nurse Kana sudah join lagi. Oke, buat Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya di kolom chat, nanti akan saya sampaikan ke Nurse Kana untuk kita bisa bahas bareng ya. Lagi ngomong yang lebar tiba-tiba hilang. Ya, sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, memang di kami di Bogor sedang ada sedikit problem sinyal nih ya. Jadi, ya, nah ini Nurse Kana udah masuk lagi ke dalam Zoom. Ya, sorry ya teman-teman, lagi ya beginilah. Oke, apa namanya? Apa namanya tadi? Oh ya, tadi diskusi saya bilang. Jadi ada satu diskusi ini dari Nes Siti Halijah ya, di mana pasien itu usia 22 bulan. Artinya kalau 22 bulan itu 1 tahun lebih lah ya. Eh, Kalau ngerawat anak bayi ya atau anak kayak gitu, yang harus betul-betul dipahami adalah cek apakah hemodinamikanya bagus atau tidak, cairannya cukup atau tidak. Itu paling penting. Karena anak bayi yang perlu harus betul-betul diberikan salah satunya adalah restitusi cairan. Karena di dalam tubuhnya itu paling banyak adalah air, Bapak Ibu. Makanya pastikan restitusi cairannya bagus. Jangan sampai pasien dehidrasi. Kalau pasiennya dehidrasi, selnya akan ciut. Gitu Bapak Ibu. Jadi susah dia untuk bergerak. Nah, makanya kalau seandainya anak-anak kayak gini yang dilakukan perawatan, pastikan dia cairannya cukup. Kemudian yang kedua, kalau kita ngerawat pada anak-anak, ini kan kita udah ngeliat ya, ini bagian penampang dada yang warnanya putih-putih nih. Nah, ini bagian yang putih-putih Bapak Ibu ya. eh Kalau kita lihat dia sudah mulai muncul beberapa jaringan basal.
yang cukup cepat. Jadi artinya ada bagian yang kita lakukan perawatan, ini ada area-area yang kondisinya mungkin masih cukup basah. Sehingga kalau seandainya area-area yang kayak gini cukup basah, boleh lakukan perawatan. Caranya adalah boleh berikan Metcobalamin Red, tapi atasnya kasih kalsium alginate dulu. Kasih kalsium alginate. Tujuan untuk apa? Jika cairannya dia keluar, dia diabsorb tuh sama kalsium alginate-nya. Gitu tuh. Habis itu atasnya baru ditimpah dengan menggunakan kasa. Ya, kenapa? Karena paling banter itu. Atau teman-teman mau pakai, kalau nggak kalsium arginate, boleh pakai namanya hydrofiber. Jadi setelah pakai si metcobalamin eh, red, atasnya kasih namanya apa namanya fiber, Optisia fiber. Boleh beli itu. Ya untuk dikasih di atas. Tujuan untuk apa? Untuk membuat si selnya tadi pada saat cairannya keluar, dia bisa langsung ngangkat Bapak Ibu. Langsung bisa absorb. Tuh, pentingnya. Ini karena soalnya sudah mulai ada beberapa yang terjadi epitel, tapi epitelnya rusak nih karena mungkin cairannya terlalu banyak. Gitu tuh. Jadi biar dia tegas prosesnya, ini besok boleh gunakan. Kalau udah kayak gini bentuknya, ya, tekniknya adalah yang kita siapkan menggunakan foam. Kalau dia udah mulai hipergranulasi ini, tambahkan atasnya foam. Jadi tekniknya adalah boleh kasih nih di tepi-tepi ini menggunakan yang namanya metcobalamin reguler. Atasnya nggak usah dikasih metcobalamin terlalu banyak, cuman tipis aja. Kemudian langsung ditekan dengan menggunakan foam. Kayak gitu tuh. Karena memang area badan itu, Bapak Ibu, cenderung banget akan bisa terjadi yang namanya hipergranulasi. Karena dia banyak sering bergerak ya bergerak dia kalau semakin sering dia bergerak semakin dia mudah untuk bisa menyebabkan terjadinya kontraksi gitu tuh. Nah, jadi ini tekniknya adalah tadi ya pakai metcobalamin regular, saya metcobalamin regular, metcobalamin red, kasih dia kondisinya dengan menggunakan si apa namanya foam ya. Kemudian setelah itu jangan kasihnya terlalu banyak ya karena ini udah hipergranulasi. Kasih dia foam atasnya, tapi kita balut tekan. Boleh menggunakan cohesive bandit. Tuh, biar dia nggak hiper. Soalnya ini udah terjadi hipergranulasi nih. Makanya besok Bapak Ibu, kalau sudah ketahuan nih cairannya agak banyak kayak gini, teknik perawatan kita itu harus bisa ada absorb yang bisa membuat si cairan tadi terabsorb dengan baik. Jadi kalau dia terlalu banyak, dia akan menyebabkan terjadinya hipergranulasi. Sama yang ini juga kayak gitu. Kalau yang ini kondisinya boleh langsung kasih apa metcobalamin red, kemudian atasnya langsung kasih foam. Kayak gitu tuh. Ya. Ini kepala, ini badannya. Nah, jadi kayaknya ini bakalan akan terjadi keloid nih. Ya, ini bakalan akan terjadi keloid nih kalau nggak buru-buru dilakukan hal tadi. Semua areanya ini sudah terjadi yang namanya hipergranulasi. Jadi kayaknya ini bakalan akan terjadi keloid. Tekniknya kayak tadi aja dilakuin, tapi dengan balut tekan prosesnya agar dia bisa betul-betul terfiksasi dengan baik. Tuh, ya. Bagaimana penanganan untuk mempercepat epitelisasi? Epitelisasi ini nggak bakalan bisa tumbuh kalau seandainya ini masih tinggi. Jadi tekniknya ditekan aja, kayak gitu tuh. Ditekan prosesnya untuk bisa buat dia terjadi apa namanya epitelisasi. Nanti kalau sudah ada di bagian-bagian ini ada bagian-bagian yang kondisinya udah mulai epitelisasi, teman-teman boleh kasih yang namanya dermal line. Kasih atasnya dermal line. Ini area yang udah nggak keluarin cairan lagi, kasih dermal line ini boleh. Ya, memang dermal line agak lumayan bisa dipakai agak banyak nih. Kalau dia udah nggak keluar cairan lagi ya, tapi kalau masih keluar cairan, teman-teman kondisinya kasihnya menggunakan foam dressing. Itu di kepala sama sama ya prosesnya yang kita kasih. Kalau scar tissue tadi, Bapak Ibu, ini tinggal difokusin di bagian yang ini aja nih, di bagian yang merah ini aja.
dikasih foam ya. Udah, kemudian kondisinya kita plester agak tekan dikit. Terus selanjutnya adalah untuk yang kering-kering boleh dikasihkan lotion buah papua merah. Ya, boleh prosesnya gitu. Oke, itu dia Bu Epi dari saya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Kana. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya izin ya Pak Kana untuk menyampaikan pertanyaannya. Buat Bapak Ibu mungkin yang punya kasus hampir mirip dengan tadi punyanya kasus Bu Siti Halijah, mungkin jawabannya bisa seperti sama dengan yang dialami sama Bu Siti Halijah ya. Ini pertanyaan tadi dari dari Pak Rohmat ya. Kadang kita kan kalau ngerawat luka itu luka bakar ya Pak. Suka ada kayak muncul titik-titik gitu ya. Nah, itu sebenarnya jaringan apa sih Pak? Apakah itu sudah menandakan proses yang penyembuhan atau seperti apa? Untuk pertanyaannya Itu atau gambarnya ada di dalam kolom chat. oke. Ya kita ngomongin terkait dengan titik-titik ya. Mm-mm. Titik-titik jiwaku. Apalagi kalau luka burn, luka karena knalpot itu sering banget tuh ya. Posnya itu ada kayak titik-titik gitu ya. Iya. Ini ini namanya sudah terjadi yang namanya epiterisasi. Tapi epiterisasinya masih muda. Jadi kalau udah kayak gini, Bapak boleh kasih aja atasnya hidrokoloid. Tutup aja pakai hidrokoloid 5 hari nggak usah dibuka, udah biarin aja. Itu ini udah pada nutup, tapi kondisinya dia memang epitelisasinya tuh masih ngebentuk untuk bisa jadi rata gitu. Ini juga nanti hasil akhirnya ada keloid gitu. Pernah lihat nggak orang yang disuntik apa namanya? Yang di sini nih, suntik apa tuh? Nah, nanti hasilnya kayak gitu. Ini keloidnya tipis. Makanya ini BCG kalau namanya Pak. itu kan Ya, biasanya BCG. kan keloid. Nah, modelnya kayak gini nih. Itu tuh. Jadi Besar kalau kayak gini, keluarnya tuh. ya besar nih keloidnya. Makanya kalau udah kayak gini, boleh tadi pakai kandermalen aja tutup terus Bu, gitu. Tuh dia, Oke. taruh di. Udah Yes. bisa Bu Epi. Kalau yang mau beli dermalen silahkan ya. Iya, nah ini harus ada tim dari SLI sebenarnya nih ya, yang perlu untuk derma lain. Atau silikon Yes, scar sheet ya Bapak Ibu ya, itu isinya adalah iya, silikon ya. betul. Oke, next question dari Bu Risdayanti. Dijin bertanya, setiap harikah atau berapa kali nih ganti balutannya? Nah ini gak apa-apa nih kita jawab nih Pak Kana soal waktu Yang penggantian apa yang mana? balutan. Izin Apa kayak bertanya, mana? gantinya Hah? atau ganti balutannya itu setiap hari atau berapa kali sehari untuk kasus luka? Jangan dong, jangan dong. Seperti kita ketahui bahwa sesuai dengan konsep teorinya, ketika kita sering melakukan proses penggantian balutan, maka kita berkontribusi untuk mengganggu proses healing. Gitu. Jadi gimana caranya? Jadi caranya adalah ibu sebagai tenaga kesehatan yang belajar terkait dengan wound care, cari bahan balutan yang mampu bertahan selama kurang lebih 2 sampai 3 hari. Ya. Kayak gitu ya, itu dia. Nah, teknik yang saya kasih tadi adalah foam. Kalau misalnya dia yang dikasih itu boleh sekitar 3 hari baru dibuka. Kayak gitu. Tapi dipastikan cara fiksasinya jangan sampai foamnya bisa bergerak-bergerak. Biasanya saya menggunakan itu cohesive band-aid. Nah, kasih cohesive band-aid itu kan agak tekan dikit, tapi sebelum cohesive band-aid nanti kasih si kasa dulu ya. Tujuannya kondisinya biar dia nggak begitu nekan di area tepi. Soalnya kalau seandainya dikasih si foam itu masih ada space yang agak dalam. Jadi biar dia keisi samping-sampingnya dikasihlah kasa. Gitu Bu. Oke. Next question dari Pak Mbak Epi, Mustafa. Siapa ini? Iya, siapa Nigar ini? Mbak Epi. Oh, Pak Nigar. Pak Nigar, ya silakan Pak Nigar. Ya, oke. Selamat siang Nurse Epi dan Nurse Kana. Ya, gimana Pak Nigar? Sehat Pak Ya, Nigar? baik, baik, puji Tuhan sehat. Nurse, ini pertanyaan saya terkait dengan perawatan luka, luka bakar khususnya untuk daerah-daerah persendian. Karena ada beberapa pasien-pasien luka yang ketika perawatan lukanya itu pada daerah-daerah persendian biasanya muncul keloid.
Dan ini biasanya Mm-mm. kan waktunya agak lama. Nah, ini bagaimana perawatan untuk luka-luka Yap. bakar pada daerah persendirian? Terima kasih, Nurse. Oke. Cakep-cakep pertanyaannya. Ya, memang yang dikhawatirkan itu Bapak Ibu untuk terjadi keloid atur itu pada daerah-daerah yang terjadi adanya anggota gerak atau lipatan ya. Nah, jadi tekniknya gimana? Kalau seandainya tadi terjadi di area tangan misalnya ya, yang bergerak seperti ini. Yang pertama, pastikan area-area yang kondisinya dia terjadi luka bakar di area ini jangan sampai dia berdempetan. Terus yang kedua adalah kasih yang dia bisa buat si bagian kulit ini imobilisasi, nggak bergerak. Caranya gimana? Caranya adalah kita boleh gunain ya. Jadi untuk memblocking si kulit biar dia nggak bergerak banyak. Kalau di daerah sini boleh dikasih plester di sini, dikasih plester di sini, Bapak Ibu. Terus atasnya dikasihkan foam yang di bawahnya ada silikonnya, gitu tekniknya. Sudah? Terus Ya, udah Nurse. udah dikasih silikon, kemudian dikasih balutnya agak tekan dikit, Pak. Jadi dia akan megang si si kulit tadi. Jadi pada saat dia prosesnya melakukan pergerakan si tangan ini ya, itu tidak menyebabkan terjadinya pergerakan yang berlebih di area-area yang terjadi eh, apa namanya luka bakar. Gitu, Pak Nigar. mau di mau di elbow, mau di keni ya, di lipatan belakang keni, atau kadang di ketiak, atau kadang di leher apa-apa lagi Pak. Tapi kalau seandainya ada beberapa juga rehab itu yang menyarankan memberikan setelah kita melakukan perawatan itu kasih garmen yang agak ketat, bukan garmen maksud saya, baju yang agak ketat yang bisa kasih penekanan sedikit pada kondisi luka. Jadi dia kalau di daerah sini tuh boleh dikasih agak ketat dikit. Tapi jangan cekek juga ya. Metong nanti, Pak. Kalau dikasih kolarnet bisa nggak, Mas Kana? Boleh, boleh. Kalau mau kasih collarnet boleh, tapi pastikan collarnet yang dipasang itu tidak menyebabkan terjadi pressure. Kebanyakan beberapa kasus tuh ya, karena mungkin tadi dalamnya cuman kasar terus dikasih collarnet, kan itu tegang gini ya. Jadi kalau dia berdiri tuh akan ada gravitasi untuk turun. Jadi biasanya bagian-bagian collarnet yang kondisinya itu mungkin agak keras akan menyebabkan terjadinya necrosis atau pressure gitu. Nah, palingan nanti boleh diberikan foam area-area itu, gitu. Yes, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tuh secara in Ya, general nih terima buat kasih. penanganan terkait dengan keloid. Tapi boleh nih, ini topik yang cukup menarik ya. Kita nanti mungkin saat sesi luka bakar lagi kita akan lebih mendalami lagi ya soal bagaimana sih kita bisa mencegah keloid pada luka bakar ya. Ini terima kasih nih buat Paniga, pertanyaannya bisa kasih insight juga untuk topik kita next ya. Oke, ini Hmm. last question ya Narskana. Pertanyaan yang mungkin mirip-mirip antara dari Pak Debi dan juga Mas Fahmi terkait dengan luka bakar karena listrik ya. Nah, kalau pertanyaan dari Pak Debi sendiri, izin Bu Evi, saya sekarang lagi menangani luka bakar kesetrum listrik. Kondisi jari kaki nekrotik sampai punggung kaki. Punggung kaki sudah granulasi, jari bone expose. Sudah 3 minggu tapi masih terasa sangat nyeri dari lutut sampai ke luka, seperti ditarik-tarik. Hmm. Yep. Nah, Oke. Ya, dia pasiennya punya neuropatik itu, Pak. Jadi kalau pasien punya nyeri kayak gitu, berarti harus ada obat seperti pregabalin atau gabapentin yang mungkin bisa dikolaborasikan sama obat anti nyeri. Biasanya memang akan mempengaruhi proses saraf pasien-pasien kayak gitu. Jadi apa namanya? Memang butuh ada kolaborasi pain management untuk pasien-pasien dengan kasus seperti itu. Perawatan lukanya saya pikir dengan kondisi granulasi dan bone expose tadi itu yang kita harus fokusin adalah bagaimana cara untuk numbuhin tulang di atas bone expose itu. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa listrik yang terjadi pada pasien dengan luka-luka yang cukup dalam sampai menyebabkan terjadi nekrosis sampai ke tulang.
itu biasanya tulangnya akan rusak juga Bapak Ibu. Kayak gitu tuh. Jadi pastikan tulang yang tadi bone expose itu dia nggak kering, nggak mati, nggak kopong. Kayak gitu. Nah, teknik untuk kasih perawatannya apa? Ya kayak kemarin saya bilang boleh dikasih darah aja atasnya tuh, kasih darah, terus kasih metcofazin apa namanya? Red atasnya, kemudian ditutupin pakai foam. Aku pikir cukup seperti itu. Oke. Nah, ini juga jadi salah satu topik yang mungkin kita akan lebih detail lagi ya di next topik soal luka bakar karena setrum. Karena mungkin dari segi penanganannya agak sedikit lebih kompleks ya, Nurse Kana gitu ya. Ya, Untuk bisa betul betul. menjawab lebih detail lagi pertanyaan daripada Nurse Fahmi. Oke, so untuk sesi kali ini alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan keaktifannya ya selama proses kita diskusi. Buat Bapak Ibu semuanya mungkin selama proses diskusi juga masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab ataupun mungkin ada pertanyaan yang munculnya nanti setelah sesi ini. Bapak Ibu bisa join kami di grup WhatsApp-nya Medcofazin Academy, bisa akses di websitenya Medcofazin ya. Tinggal cari di Medcofazin Academy, terus daftar lewat website kami. Nanti langsung join grup WhatsApp-nya supaya bisa diskusi lebih intens lagi tentunya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekali lagi dan juga terima kasih banyak Nurskana sudah menemani kita di awal tahun ini selama 2 minggu ini. Nanti kita akan ketemu di sesi-sesi selanjutnya. Oke, so terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya. Hai semuanya, sehat semuanya.